reschedule. Jika kita mengetik reschedule adalah pada Google, maka Google akan mencarikan reschedule adalah penjadwalan ulang. Berikutnya, video ini akan membahas agenda pertama, pemahaman bagaimana reschedule itu terjadi. Poin berikutnya, penjelasan reschedule. Akibat reschedule menyebabkan perubahan target. Poin berikutnya, target jadwal. Menceritakan tentang pemanfaatan milestone sebagai patok target. Dan yang terakhir, keempat, pengendalian. Reschedule dilakukan secara manual untuk mengembalikan target. Oke, kita mulai videonya. Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Kali ini saya akan membahas tentang reschedule. Reschedule adalah penggantian atau perbaikan atau koreksi atau penyusunan ulang jadwal. Kapan reschedule terjadi? Reschedule dapat terjadi akibat beberapa hal. Pertama, reschedule terjadi secara otomatis. Saat schedule di tracking atau dilakukan update, akan terjadi kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan atau reschedule. Reschedule dapat dilakukan secara manual dengan tujuan mengkoreksi target waktu yang tergeser. Oh ya, saya ingatkan dulu, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan orang lain ajarkan dan penonton menganggap yang saya ajarkan ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Oke, kita lanjut ya. Saya akan buka Microsoft Project. Di Microsoft Project ini saya akan buka file baru. Saya buka file baru. Sebentar ya. Agak lambat saja video Oke, ini adalah file baru, ya, lembaran baru. Di sini saya mengetik A, selanjutnya adalah B, di mana A dan B saya beri durasi 4 hari. Ya, dan enaknya mulai tanggal 1 lah ya. Saya buatlah di sini tanggal 1 dulu. Oke, tanggal 1. Ya, kemudian ini keduanya saya linkkan sehingga jadinya seperti ini ya. Kemudian saya simpan sebagai baseline. Ya, oh sorry. Ini harusnya di auto schedule ya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pekerjaan A mulai tanggal 1 dan selesai tanggal 4. Demikian juga B melanjuti pekerjaan A mulai tanggal 5 dan selesai di tanggal 8. Kita akan men-tracking atau memasukkan kondisi lapangan ke schedule A dan B ini. Kita tentukan dulu schedule kita, kondisi sekarang ini adalah tanggal 3, tanggal 2 lah, tanggal 2. Jadi sekarang ini ada garis merah yang menyebutkan proyek ini, ya, proyek ini
schedule ini sudah sampai tanggal 2. Schedule sampai tanggal 2 pekerjaan A ternyata sudah berjalan 2 hari. Ya, teman-teman perhatikan di sini, pekerjaan A sudah berjalan 2 hari. Ya, atau kita tukar tampilannya dengan view table tracking. Di view table tracking ini kita akan melihat pekerjaan A sudah berjalan 2 hari dan akan berjalan lagi atau remaining durasinya adalah 2 hari. Jadi sudah dilakukan 2 hari, butuh waktu 2 hari lagi. Bobotnya adalah secara persentase adalah 50%. Namun waktu kita konfirmasi dengan pelaksana di lapangan, pekerjaan A ternyata belum 50%. Dan pekerjaan A akan mundur karena ternyata bukan butuh 2 hari. Pekerjaan A itu butuh 3 hari. Jadi orang lapangan menyebutkan bahwasanya produktivitas mereka per harinya hanya 20%. Sehingga 2 hari pertama mereka dapat 40%. Untuk mencapai 100%, mereka menyebutkan pekerjaan ini akan mundur karena akan selesai di 3 hari ke depan. Ya, pekerjaan A ini ternyata tidak selesai di tanggal 4, tapi bergeser menjadi tanggal 5. Karena pekerjaan A ini bergeser, maka pekerjaan B secara otomatis terreschedule. Ya, jadi kalau saya kecilkan ini ya. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini sama ya, pekerjaan A itu bergeser sehingga pekerjaan B ini secara otomatis terreschedule. Ya, bisa dipahami ya. Saat kita men-tracking jadwal, software Microsoft Project akan mengkalkulasi pekerjaan atau kegiatan berikutnya. Jadi B ini dikalkulasi sama Microsoft Project karena ada perubahan, maka ada penyimpangan terhadap rencana sebelumnya, maka secara otomatis pekerjaan B ini terreschedule. Jadi reschedule yang terjadi di sini adalah schedule yang otomatis bergerak. Oke. Selanjutnya, uraian jadwal. Ada 4 jenis kategori uraian pada jadwal. Sekali lagi ya, saya ingatkan ini ala Safriandi. Jadi kalau berbeda dengan yang diajarkan orang lain, silakan teman-teman menilainya, mana yang akan teman-teman ikuti. Pertama adalah proyek. Proyek adalah kumpulan dari beberapa kegiatan. Ya, kegiatan adalah kumpulan dari beberapa pekerjaan dan atau lebih dikenal dengan summary task. Ya. Pekerjaan yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan adalah bagian dari kegiatan atau lebih dikenal dengan nama subtask. Dan yang keempat adalah milestone. Adalah suatu tanda yang diletakkan di suatu rangkaian pekerjaan dan difungsikan untuk menetapkan target waktu. Oke, kita kembali ke Microsoft Project. Kita akan bahas itu ya. Jadi ini kita close saja, udah nggak perlu lagi ya. Disimpan. Ya, ini kita besarkan. Oke, saya punya task name atau uraian pekerjaan. Ya, di sini ada kegiatan. Di sini ada pekerjaan. Pekerjaan ini adalah bagian dari kegiatan. Kegiatan B ada 3 juga ya, ini dia. Dan kegiatan C adalah ini.
Oke, teman-teman lihat ya, ini yang hitam ini adalah kegiatan. Yang biru merah ini adalah pekerjaan. Jadi bentuknya seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman mau file tadi, teman-teman bisa ambil filenya di Google Drive saya. Ini alamat filenya. Silahkan di-download supaya bisa mengikuti apa yang saya bahas. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, hasilnya seperti ini. Yang hitam ini adalah kelompok pekerjaan atau disebut kegiatan. Sementara yang merah biru ini atau di bawahnya itu adalah subtask atau pekerjaan. Ya, jadi sudah tahu ya apa bedanya kegiatan dan apa bedanya pekerjaan. Kelompok dari kegiatan itu namanya proyek. Nah ini dia, jadi proyeknya dari sini nih. Ini dia. Nah ini kegiatan-kegiatannya. Jadi sebenarnya apa yang saya buat ini? Yang saya buat ini adalah WBS, Work Breakdown Structure. Ya, Work Breakdown Structure. Jadi kalau kita insert di sini, kita bisa ketik WBS. Ini dia WBS-nya. Ya. Jadi ini bagian pertama. Ya. Bagian pertama, ini bagian kedua kalau kita mau ambil outline-nya. Level 1, cuman keluar level 1, level 2, ini dia level 2-nya. Di dalamnya ada level-level berikutnya. Oke ya? Supaya nggak ganggu, saya hide dulu aja sementara. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini kita susun, ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya milestone. Milestone itu adalah sebuah tanda, makanya dia hanya berdurasi 0. Jadi milestone itu bukan pekerjaan. Dia bentuknya seperti ini nih. Ya. Permata ya, intannya, intan berlian berwarna hitam. Oh, ini bisa tukar-tukar, bisa ya. Milestone ini bisa kita gunakan untuk membuat tanda, misalnya tanda pekerjaan topping off. Ya, pekerjaan sudah selesai keseluruhan. Ya, biasanya topping off itu untuk pekerjaan beton atau macam-macam opening, fitting up. Ya, prinsipnya adalah bahasanya boleh kalimatnya boleh disesuaikan sesuai dengan keinginan proyek kita. Milestone ini kita akan kondisikan dulu ya. Ada add fund di sini, kalau kita double klik keluar seperti ini, add fund, task information. Di sini ada beberapa ya. Kali ini saya akan menggunakan deadline. Di sini pekerjaan milestone itu ditandakan selesai di tanggal 19. Misalnya kita bilang kita paling lambat tanggal 20. Jadi deadline-nya itu adalah tanggal 20. Yang terjadi adalah Microsoft Project akan mengeluarkan tanda di sini. Tanda dia deadline-nya adalah tanggal 20. Ya. Slide berikutnya. Di sini ada yang namanya tahap schedule. Pertama planning. Jadi tahap schedule itu pertama planning. Planning itu harus berisi WBS, ya, bagaimana schedule itu disusun, kemudian ada durasinya, ya, ada durasinya, ada prodesesornya, ada sumber daya dan biayanya, ya. Jadi planning itu harus berisikan ini. Kemudian kita masuk ke tahap scheduling. Kita lihat dulu file kita. File kita ini WBS-nya, ini durasinya, ya. Jadi di sini saya ulangin, saya sudah memasukkan prodesesornya, kemudian sudah masukin sumber dayanya, dan sudah keluar biayanya. Saya ulangin, teman-teman pengen file ini bisa diambil di
di Google Drive saya. Ini dia, ya. Silakan aja download di sana. Ya, kita kembali lagi. Nah, setelah kita lakukan ini, setelah entry di planning, kita lakukan scheduling. Jadi kalau di sini adalah scheduling, ini dia, ya. Scheduling adalah menetapkan target. Jadi kita sebut baseline. Jadi caranya gimana, Pak? Ya, kita simpan sebagai set baseline. Ya, kita tetapkan sebagai set baseline, sehingga hasilnya ada 2 bar. Jadi yang tadinya hanya 1, sekarang sudah ada 2 bar. Dari 2 bar ini terlihat ini adalah semua menjadi target-target yang harus dipenuhi. Setelah schedule ini kita set baseline, sebenarnya kita bisa membuat cash flow-nya. Kita sudah bisa membuat cash flow-nya atau target-target pembiayaannya. Atau target-target pembiayaannya. Ya, teman-teman silakan lihat ya bagaimana saya melakukannya, karena ini juga banyak pertanyaan teman-teman tentang bagaimana membuat kurva S, kira-kira gitulah bahasa di Indonesia nyebutnya kurva S. Ini saya hapus dulu yang tidak perlu-perlu. Ini saya besarkan. Ini juga yang tidak perlu, saya hapus dulu ya. Oke, lalu ini saya ambil editnya, lalu saya tukar dengan harian. Kenapa harian? Karena schedule kita tidak terlalu banyak. Kemudian cost-nya ini saya remove ya, sehingga kita akan mendapatkan kurvanya. Lalu bagaimana memformatnya? Sebetulnya banyak ya. Formatnya itu sudah bisa seperti Excel lah ya, karena ini sama-sama produk Microsoft. Ya, produk Microsoft, sehingga ini sudah bisa seperti Excel. Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan ini, teman-teman bisa melihat video saya nomor 17. Ya, nanti di sini akan berbentuk persen. Ya, dalam bentuk persentase. Ya, tinggal kita teman-teman mau ditambahkan ininya apa, grid lainnya, atau mau ditukar versi yang seperti apa, terserah ya. Jadi bisa ditukar seperti ini versinya, atau ditambahin grid lainnya yang keseluruhan misalnya kan. Ya, jadi seperti ini bisa dibuang, bisa ditukar dengan kurva S. Ya, oke, kita lanjut saja ya. Kita kembali ke Gantt chart. Setelah kita lakukan ini, setelah kita menjadikan dia target, maka sebenarnya berikutnya adalah tahap tracking. Tahap tracking ini kita akan memasukin aktual lapangan, sehingga akan keluar yang namanya progress, keluar namanya data evaluasi, dan keluar juga data reschedule. Jadi 3 data ini akan keluar ya. Yuk kita lakukan. Misalkan hari ini atau proyek ini akan dievaluasi pada tanggal 15. Evaluasi tanggal 15 ini dia. Sehingga waktu kita tentukan tanggal 15 akan keluar satu garis berwarna merah untuk kita men-trackingnya sampai tanggal 15. Pekerjaan A sudah selesai.
Ya, sudah selesai, sudah dilakukan 1 hari. Teman-teman yang ingin punya menu seperti ini bisa melihat video saya di nomor 15 kalau nggak salah saya ya. Oke, berikutnya pekerjaan A. Ya, saya tukar tampilannya dengan view table entry, view tracking, sehingga teman-teman lihat di sini ya, pekerjaan A sudah dilakukan 1 hari, remainingnya tidak ada atau dia sudah selesai. Pekerjaan B harusnya mulai tanggal 14, ternyata dia mulainya tanggal 15. Sehingga ini bergeser. Nah, karena di sini milestone ini kita targetkan waktu itu deadline kan tanggal 20, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Pekerjaan A2 sudah berjalan 1 hari. Ya, ini dia warna putih, sampingnya atau remainingnya masih berwarna merah. Dia menjadi kritis karena deadline-nya sudah sampai garis deadline. Ya, sampai garis deadline. Pekerjaan A2 sudah dikerjakan 1 hari, remainingnya 1 hari. Kita menyebutkan pekerjaan A2 sudah 50% secara fisik pekerjaan. Tapi orang lapangan ternyata bilang, tidak Pak, karena kita bukan tanggal 16 selesainya tanggal 17. Loh, tapi jadwal kita tanggal 16, benar Pak, tapi kita ada penurunan produktivitas di hari kemarin, sehingga kita harus membutuhkan 2 hari ke depan untuk menyelesaikan pekerjaan A2, atau kita akan selesai di tanggal 17. Ini akan menjadi perdebatan panjang. Namun apapun ceritanya, orang lapangan bilang, tidak, saya akan selesai di tanggal 17. Akibat bergesernya finish A2, maka milestone kita juga bergerak dari yang harusnya tanggal 19 bergerak jadi tanggal 20, sekarang bergerak lagi menjadi tanggal 21. Kita diperingatkan. Microsoft Project mengingatkan kita, Pak, ini kita janjikan tanggal 20. Sehingga ini melewati deadline kita. Ya, melewati deadline kita. Apakah ini mempengaruhi akhir proyek? Tidak. Ini tidak mempengaruhi akhir proyek. Ya, akhir proyek tetap di tanggal 22, namun milestone kita sudah melewati batas deadline kita. Oke, kita bahas nanti, sementara kita lewatin dulu ya ke B1. Misalkan B1 demikian juga. Dia tidak mulai di tanggal 14, tapi mulainya di tanggal 15. Sehingga mulainya bergerak dan sudah dilakukan 1 hari. Seperti ini, ya, sudah keluar putih dan menandakan dia sudah dilakukan. Remainingnya adalah 3 hari. Tapi teman-teman perhatikan, di sini semua terreschedule. Pekerjaan C ini semua terreschedule. Dan proyek kita akan selesai lebih lambat atau melewati waktu targetnya, yaitu tanggal 22. Kenapa ini melewati? Karena inilah garis kritis yang bergerak, yang mengefekkan proyek atau akhir proyek bergerak. Ya, lihat ini dia terreschedule. Jadi ini terreschedule nih semua secara otomatis. Ya, kalau kita lihat laporannya. Ya, kalau kita lihat dashboardnya, terlihat di sini ya, proyek kita. Bentar ya, ini saya tampil, ini ada yang ini nih. Ini hapus saja. Nah, ini dia ya. Jadi proyek kita terlambat 1 hari. Milestone kita bergerak 2 hari
dari rencana. Dari rencana ya, bukan dari deadline ya, dari rencana. Proyek kita terlambat 1 hari, yang harusnya selesai tanggal 22, dia akan selesai di 23. Progres kita sudah 9,81. Lupa progresnya tahu dari mana. Ini dia progresnya ya. Kita lihat progresnya ya. Jadi kita tinggal menukar view tabel progres. Ya, kita sudah dapat di sini progresnya. Progresnya 9,81. Ini secara otomatis. Teman-teman pengen tahu bagaimana caranya? Silakan lihat video saya tentang progress report ya. Oke, kita lanjut dulu tentang pembahasan reschedule ini. Sebentar ya. Nah, teman-teman lihat di sini sudah bergerak ya. Kalau tadi di ini kita sudah melakukan tracking, kita dapat progres, kita dapat data evaluasi ya, yang berupa dalam bentuk dashboard itu menyebutkan pekerjaan kita sudah bergerak 1 hari atau terlambat, dan kemudian ada reschedule, yaitu schedule yang sudah bergerak secara otomatis. Ya. Berikutnya kita akan bahas tentang target. Sebagai indikator, evaluasi pada jadwal dibuatkan target per periode waktu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Indikator evaluasi berupa persentase dari nilai. Tadi yang saya bilang kurva S-nya. Ya. Teman-teman di lapangan menggunakan Excel untuk pembuatan kurva S. Jadi dia buat begini, pakai Excel, ini ditarik-tarik ya. Ini ditarik-tarik, jadilah S-nya seperti ini. Ya. Kemudian pada saat lapangan berjalan, teman-teman menghitungnya dengan cara Excel, lalu dimasukin kemari sehingga jadinya seperti ini. Iya, jadinya seperti ini. Lalu di sini dia bilang minus. Lalu di sini dia bilang minus. Jadi schedule ini di entry aktual lapangannya seperti ini. Lalu dia bilang dia minus, lalu bahasa dia akan reschedule. Dia akan reschedule. Bagaimana mereschedule-nya? Reschedule-nya dengan cara dia hitung berapa progres sampai saat ini. Misalnya pekerjaan pendahuluan sudah berapa progresnya? Ternyata di sini progresnya 5,24. Sementara rencananya 6, sehingga masih sisa 0,91. Jadi dia buat sini sisanya, kemudian dia susun ulang lagi, ya. Dia susun ulang lagi, lalu dia bilang proyek kita mundur, yang harusnya rencana 12 minggu ke-12 dia akan panjang sampai minggu ke-16. Jadi dia lakukan ini dengan cara Excel. Sementara kalau di Microsoft Project, kita akan selalu dapat reschedule-nya sendiri. Ya, ini beda kasus ya. Ini proyek yang berbeda dengan yang kita punya di Microsoft Project ya. Jadi jangan disamain, kenapa di sini delay-nya sampai 4 minggu gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi begitu tadi saya lakukan tracking, ada perubahan yang seperti ini. Nah, tadi teman-teman perhatiin ini ya, ini bergerak. Ya, ini bergerak target karena adanya reschedule. Jadi waktu proyek ini kita mundur karena ada reschedule di sini. Ya, kemudian di sini juga ada peringatan untuk milestone. Target jadwal adalah waktu akhir dari proyek atau kegiatan yang sudah ditetapkan. Jadi ini ada kegiatan yang sudah ditetapkan. Reschedule pekerjaan bisa saja merubah target jadwal. Nah, ini berubah. Ya, ini berubah. Oke, kita masuk ke pengendalian. Bagaimana mengendalikannya? Ya. Jadi kalau misalnya yang sudah jadi ya terjadi ya sudah, kita nggak bisa melakukan koreksi karena sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan untuk pengendalian adalah yang belum terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya,
kita akan menyusun ulang jadwal. Apabila reschedule otomatis pekerjaan mengakibatkan perubahan target, maka kita perlu mengatur ulang jadwal tersebut agar target kegiatan bisa diposisinya kembali. Penyusunan ulang jadwal secara manual harus mempertimbangkan logik, ya, suatu jadwal dapat diatur kembali. Proses susun ulang pekerjaan sisa dapat disebut reschedule. Ya, yuk kita coba reschedule pekerjaan ini dengan cara manual. Ya. Oke, saya ke tabel entry, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Ya, pertama-tama ini sudah mundur, atau kita ke milestone dulu ya, ke milestone dulu. Ini melewati deadline. Apa yang bisa kita majukan kembali kemari? Oh, Pak Andi, bagaimana kalau kita gandakan ini? Gandakan pekerjaan B3. B3 kita gandakan saja. Misalnya awalnya awalnya satu orang, resource-nya awalnya satu orang, ini, yuk kita gandakan jadi 2, Pak Andi. Ya, ini kita gandakan jadi 2. Pekerjaan ini jadi 2, ya. Saya oke kan? Yang terjadi apa? Ini berubah menjadi 1 hari. Ya, saya undo ya. Saya undo. Ini 2 hari. Lalu saya redo atau saya gandakan jadi 2. Gandakan jadi 2. Ini jadi 2. Maka otomatis ini tertarik kembali ke depan. Ya, dan ini hilang. Ini kita sebut namanya reschedule secara manual. Namun, schedule kita pun kita harus komit bahwasanya pekerjaan ini B2 sebenarnya. Bukan B3 nih, tapi ya gitu ya. Ini harusnya nantinya harus 2 grup atau 2 pekerja di sini sehingga ini bisa kembali. Sekarang pekerjaan total atau akhir ini. Bagaimana kalau ini juga kita gandakan misalnya? Ya, kita gandakan. Yang semula 2 hari, kita jadikan ini 2 orang. Sehingga hasilnya adalah ini maju. Ini maju. Sehingga sekarang dia akan selesai di tanggal 22. Ya, jadi itu kita lakukan penyusunan ulang jadwal. Ya, kita susun ulang jadwalnya sehingga yang awalnya ini ya, atau terlambat 1 hari, ya, terlambat 1 hari awalnya ini sekarang menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, ya. Kalau Microsoft Project-nya jadinya seperti ini. Atau kalau kita lihat reportnya atau dashboard-nya, maka dashboard-nya pun sudah tidak terlambat lagi, on schedule, karena sudah dikoreksi. Progres kok masih sama, Pak Andi? Ya iya, progres nggak berubah. Nah, tapi ini sudah sesuai dengan, jadi yang di belakang yang kita lakukan tadi adalah reschedule secara manual. Ya, semoga paham ya. Saya Safriandi bersama Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Ayo, bangun Indonesia dengan tangan Indonesia. Terima kasih.